Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelas 11 DKV 1 akan mempresentasikan reformasi pada masa kepemimpinan B.J. Habibie. Berikut poin reformasi. Reformasi pada masa kepemimpinan B.J. Habibie. Reformasi ekonomi. Fokus pada pemulihan ekonomi pasca krisis. Habibie berhasil memperkuat nilai tukar rupiah dari kisaran 17.000 per dolar AS menjadi 7.000-an per dolar AS. Ia juga melakukan independensi Bank Indonesia dan merestrukturisasi perbankan, reformasi politik dan demokrasi, pembebasan tahanan politik tapol pada masa Orde Baru, pencabutan surat izin usaha penerbitan pers, membuka kebebasan pers, penyelenggaraan pemilu 1999 yang demokratis, jujur dan adil diikuti banyak partai politik multipartai, perpisahan TNI dan Polri. Polri berada di bawah Presiden, TNI terpisah. Reformasi hukum, melakukan restrukturisasi hukum dan membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Kebijakan khusus Timur Timur. Habibie memberikan opsi referendum penentuan pendapat kepada rakyat Timur Timur yang akhirnya memilih untuk memisahkan diri dari NKRI meskipun masa jabatannya singkat. Habibie dinilai sebagai tokoh transisi yang berhasil membawa Indonesia dari otoriter menuju era demokrasi yang lebih terbuka. Pencapaian utama, kelebihan reformasi ekonomi dan stabilitas moneter. Habibie berhasil mengatasi krisis moneter 1998 dengan mengendalikan jumlah uang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia SBI hingga 70%, serta menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Independensi Bank Indonesia menerapkan undang-undang yang memberikan independensi kepada Bank Indonesia agar fokus pada pengelolaan moneter tanpa intervensi pemerintah. Restrukturisasi pembankan, melakukan penyataan perbankan melalui pembekuan bank bermasalah dan penerbitan obligasi untuk rekapitalisasi demokrasi dan kebebasan pers, melepaskan tahanan politik, mengurangi kontrol pemerintahan atas media dan menjamin kebebasan pendapat serta pers. Penyelenggaraan pemilu demokratis, berhasil menyelenggarakan pemilu 99 yang dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis Indonesia. Hanya dalam waktu 1 tahun, otonomi daerah memulai langkah awal desentralisasi untuk memberikan wewenangan lebih besar kepada pemerintahan daerah. Kekurangan dan tantangan lepasnya Timur Timur. Kebijakan yang mengadakan referendum di Timur Timur berujung pada keputusan rakyat di sana untuk memisahkan diri dari Indonesia yang memandang oleh sebagai pihak sebagai kegagalan dalam pemertahanan wilayah. Masa jabatan singkat. Sebagai presiden dengan masa jabatan berpendek, banyak kebijakan fundamental yang belum tuntas direalisasikan sepenuhnya. Penolakan laporan pertanggungjawab Habibie di sidang umum MPR 1999 ditolak. Penolakan laporan pertanggungjawab Habibie di sidang umum MPR 1999 ditolak.
terutama karena masalah Timur Timur yang membuatnya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali. Krisis kepercayaan, meskipun berhasil menstabilkan ekonomi, citranya awalnya kurang kuat karena dianggap sebagai anak emas rezim sebelumnya. Habibie dikenal dengan sebagai pemimpin yang membawa Indonesia keluar dari jurang kehancuran ekonomi dan politik menuju era demokrasi yang lebih terbuka.